Ya, ini untuk menjaga tradisi antara santri ke guru, antara jamaah ke kiainya. Nah, kita harus pelihara tradisi ini. Mana dia? Nah, ini tradisi. Apa tuh? Hah? Tradisi. Allah. Aduh. Menjaga tradisi. Paham gak? Kamu sedekah. Piye? Kowe ngapa sedekah men oleh balen sing luwih akeh? Kuwi berarti ra ono bedane rupamu karo rentenir. Karo Gusti Allah kok hitung-hitungan, bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Kayak teman-teman, kali ini kita stop dulu bicara investasi batubara dan kita skip untuk video selanjutnya ya. Kali ini kita bicara tentang yang sedang viral nih, Gus Miftah. Nah, Gus Miftah ngomongin Yusuf Mansur. Nah, jadi mereka ini ada sesuatu hubungan yang unik gitu ya. Jadi kayak bermain panggung ini. Kadang di sini seperti ini posisinya, kadang di sini seperti ini posisinya. Gitu, terutama di Gus Miftah. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau ada sebuah pembelaan gitu ya tentang ucapan Gus Miftah, ini sebenarnya saya sangat menolak karena begini ya, saya harus memahami bahwasanya siapa Gus Miftah saat ini. Tidak bicara Gus Miftah sebagai seorang penceramah. Sebenarnya bukan penceramah sih, lebih tepatnya sebagai seorang yang sering bicara di umum gitu ya. Karena dia jarang sekali mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan syariat, sebenarnya lebih pada cerita-cerita ya sedikit-sedikit aja gitu ya. Jadi belum cocok lah menurut saya disebut sebagai ulama yang memberikan ceramah yang baik tentang tuntunan Islam. Nah, misalkan orang menganggap bahwa itu kan bercandaan. Nah, ada garis-garis yang perlu dibatasi, teman-teman. Gus Miftah ini sekarang ini menjadi utusan ya. Kemarin ya, setelah ini kan sekarang udah mengundurkan diri. Kemarin saat bicara, dia ini sebagai utusan presiden. Jadi dia itu pejabat publik. Jadi seorang pejabat publik memang punya koridor etik gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang misalkan Bu Miftah dibilang sebagai wali ngomongnya seperti itu jelas itu salah ya. Nah, tapi saya nggak akan ngomongin itu ya, karena itu sudah selesai ya teman-teman. Kita akan bicara sesuatu yang berbeda. Nah, kita bicara seorang Yusuf Mansur dan Gus Miftah ini. Mereka ini punya hubungan yang kayak bermain panggung gitu ya. Teman-teman sudah tahu mainan Yusuf Mansur seperti apa, dan teman-teman juga sudah lihat mainan Gus Miftah seperti apa. Tapi di sisi lain gitu ya, mereka kadang ya punya hal-hal yang mirip gitu, dan kadang mereka bertentangan gitu ya. Kayak teman-teman, kita akan melihat sebuah video hubungan yang cukup erat antara Yusuf Mansur dan Gus Miftah ini ya teman-teman. Saya masih panggil Gus karena ya saya nggak tahu sih latar belakang yang aslinya seperti apa. Nah teman-teman, kita lihat videonya, yuk check it out. Ya, ini untuk menjaga tradisi antara santri ke guru, antara jamaah ke kiainya. Nah, kita harus pelihara tradisi ini. Mana dia? Nah, ini tradisi. Apa tuh? Hah? Tradisi. Allah. Aduh. Menjaga tradisi. Ya kan? Loh, kalau ngasih ke guru kan mesti kita. Ini kalau bahasa di pesantren namanya tabarukan. Tabarukan. Aduh. Jangan ngelihat tipis tebelnya. Dolar ini. Ini lumayan dolar loh ini. Bah, balasannya udah disiapin, Ustaz Roy. Kasih apa semua? Ini buat Abah Yusuf dari gue, dari Abah. Pulang modal dong. Iya. Bukan, biasanya kalau kayak itu dikasih, pasti ngasih satu juga. Iya. Ini Ustadz ini. Wah, siap. Udah sekali. Waduh. Kita nggak deketan loh ya, social distancing. Social distancing. Lagian sekarang jangan deket lah, ntar sayang. Wah, satu ini. Ada tempranya. Ada tempranya. Thank you. Tahu aja penikmat kopi kita. Penikmat Iya. kopi sama teh panas. Teh panas.
Cara makannya gini. Ini hummus kan. Ini orang Saudi aja enggak nih. Hummus ini kan gurih dia karena ada aku ini. Nah, pakein madu. Nah, karena hummus itu kan gurih. Hummus dikasih madu. Nah, ini resepnya UYM nih. Tuh. Habis itu cocok. Lu coba. Tanya Gus Ipang, coba tanya. Coba Gus Ipang jajan. Lu gini grup ngopi enggak kemarin nih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mantap ya. Kayak di Davos ya. Masuk toilet di Belanda, bro, nitip HP. Dia toilet, ada telepon masuk, incoming call, security. Security, kita kan mikir, masa bos security belajar telepon langsung kan daerah nggak mungkin. Saya telepon, bro, tadi ada telepon. Siapa? Security kan? Itu mah istri gua. Nomor kontak di HP suami itu macam-macam. Iya benar. Baru menikah my angel, kan 5 tahun istriku, 7 tahun security, 10 tahun satpam, 15 tahun mak lampir. Sadis. Untung saya enggak, saya masih tetap nama. Iya. Aman. Kalau Mas Toto beda malah kuntilanak. Akuntan publik. Atau dirjen pajak. Dirjen pajak sebelum masuk kepotong duluan. ada lagi lebih Kapolda. Mantap ya. Kokin. Siap, sediko dawuh Buya. Iya, besok insyaallah kita sowan. Sip, bismillah. Oke, itu teman-teman. Nah, teman-teman, hal yang paling membuat saya menarik adalah hubungan Yusuf Mansur ini dengan Gus Miftah ini kayak hubungan yang saling timbal balik. Sebenarnya mereka saling memanfaatkan popularitas. Yusuf Mansur butuh popularitas oleh Gus Miftah juga butuh popularitas. Nah, yang menarik adalah Yusuf Mansur ini dia itu sering mendekati ulama-ulama atau sering mendatangi ulama-ulama yang sedang populer. Ini persis gitu ya, persis seperti yang apa ya? Ya dokter-dokter yang sedang ramai gitu ya. Ada apa sih itu dokter Suneo kayak gitu, itu kayak gitu teman-teman. Jadi dia suka mendekati sesuatu yang sedang viral. Nah, Gus Miftah pun demikian sebenarnya. Nah, tapi di posisi itu teman-teman saya lihat tuh keakraban mereka gitu, saling menghargai mereka. Nah, di sisi lain ya teman-teman, perilaku mereka itu sebenarnya mirip gitu ya. Yusuf Mansur pernah bilang orang miskin kurang ibadah gitu. Jadi mengibaratkan kalau kalian orang-orang miskin itu ya kurang ibadah, sebenarnya tujuannya ya bukan itu sebenarnya mungkin. Jadi kalau kalian pingin kaya ya sedekah adalah bagian dari ibadah. Sebenarnya simpel itu sebenarnya pemikiran Yusuf Mansur itu. Nah, kalau pemikiran Gus Miftah itu ya dalam konsep-konsep yang dia bangun di ceramah-ceramah itu ya, walaupun saya tidak bisa menyebutkan itu suatu ceramah agama. Jadi dia ini apa ya? Ya intinya ya sama sih, karena main panggung juga mahal di sana juga. Jadi di sisi lain main panggung di media sosial, tapi di sisi lain mereka punya panggung sendiri-sendiri. Nah, yang menariknya adalah Gus Miftah ini pernah menyindir Yusuf Mansur dengan cukup keras. Dan bisa kita lihat videonya teman-teman. Yuk check it out. Iki awake dhewe duwe masalah. Barangkali apa? Karena hidup kita itu kurang pantas. Dievaluasi. Saya bilang, saya sering diskusi sama Ustadz Yusuf Mansur. Makanya coba kalau kalian lihat, sekarang kan jarang Ustadz Yusuf Mansur itu berbicara soal sodakoh. Jarang. Paling dia sekarang postingnya di Instagram itu, yuk di Lombok butuh bangun rumah tafid, silakan yang mau bersedekah. Udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan ngeri bahasanya.
Masih ingat pengajian Ustadz Yusuf Mansur yang dulu? Kalian punya masalah, punya rasa sakit, punya utang dan sebagainya, sedekahkan semua hartamu, maka Allah akan membalasnya. Begitu banyak orang terprovokasi, ndelalah orang hasil. Jadi demo sama orang. Piye Pak Ustadz, aku melu omonganmu ora lunas utangku. Nah, kan banyak. Kan sempat banyak seperti itu. Dulu itu saya kalau nemeni Ustadz Yusuf Mansur itu kalau berbicara sedekah, kalian punya masalah, ayo kalian hari ini bawa apa? Sedekahkan, minta sama Allah. Buka Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, 1 diganti 700 kali lipat. Saya itu pernah menyaksikan Pak, orang punya pom bensin 7, yang 1 langsung dikasih, nyok, belum. Orang bawa Innova, sak BPKB ini, sak BPKB ini. Lawak murah mungkin, BPKB ini sini penggadean tuh soalnya. Begitu ini gagal, orang banyak demo ke Ustadz Yusuf Mansur. Padahal saya bilang ini cuma cara saja yang salah. Saya bilang sama dia, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amal. Ini konsep dasar. Ini kembali ke tema kamu ini loh, memantaskan diri di hadapan Allah. Kalau bahasa saya, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Konsep awalnya begini, saya itu nggak nyaman kowe ngapa sholat duha supaya rezekiku lancar. Sehingga apa? Tujuan dia sholat duha itu hanya untuk ngoyak rezeki. Kalau saya konsepnya apa? Sholli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Ya lillah karena Allah. Wadene rezekine lancar kuwi bonus. Tapi kalau kita sholat duha hanya ngejar rezeki yang lancar, yang kita dapatkan hanya rezeki tok, tidak akan dapat ridhonya Allah. Paham nggak? Kamu sedekah, piye? Kowe ngapa sedekah? Men oleh balen sing luwih akeh. Kuwi berarti ra ono bedane rupamu karo rentenir. Karo Gusti Allah kok hitung-hitungan, bajingan. Ora iso. Allah kok aja hitung-hitungan. Allah ki wis nantang, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kowe ngitung nikmate Gusti Allah ora bakal iso. Lha wong kok iso-isone sedekah nyemplungi piuk men oleh balen sing luwih akeh. Rentenir, Bro. Oke, itu teman-teman dunia. Nah, teman-teman, ada kesamaan dan kemiripan sebenarnya. Cuma ada bagian-bagian menurut saya yang memang kelompok-kelompok ini kayak liga-liga penjual agama gitu. Maksud saya nggak bisa mengatakan bahwasanya semuanya ya, cuma beberapa orang ini mengatakan bahwasanya mereka lebih mirip kayak liga-liga penjual agama. Saya bisa katakan seperti itu, kenapa? Karena misalkan gini, Yusuf Mansur pernah datang ke novel Ali Drusya itu, katanya Habib Novel, yang dijual ya agama untuk mencari uang, itu udah pasti, walaupun alasannya sedekah ini sedekah itu. Yusuf Mansur orang yang semacam seperti itu gitu ya, mereka dalam satu kelompok yang sama, tapi kita bisa melihat ya teman-teman, kalau kelompoknya berbeda bisa nggak sama perilakunya gitu ya itu. Jadi kayak mirip-mirip aja sebenarnya. Kalau sekarang Gus Miftah itu tersandung masalah, itu karena kebiasaannya aja. Begitu pula Yusuf Mansur karena kebiasaannya, sehingga terbukalah ruang-ruang yang dulu mungkin ditutup-tutupi gitu ya teman-teman. Nah, saya ini nggak ngomongin Gus Miftah dalam hal ini benar atau tidak, tapi untuk urusan publik sebagai seorang pejabat publik, ya udah pasti dia melanggar etika gitu ya. Saya nggak menganggap dia wali, karena nggak mungkin wali itu mencemooh orang gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menganggap wah gara-gara Gus Miftah wali ini jadi dia dapat rezeki, enggak, rezeki itu yang ngatur itu Allah, bukan Gus Miftah gitu ya. Karena nggak mungkin wali itu mencemooh orang gitu sembarangan, galah, nggak mungkin itu yang bilang kayak gitu ya cuma untuk meredam aja sebenarnya. Nah, artinya adalah kita harus berhati-hati dalam memilih guru, dalam memilih panutan gitu ya, karena bisa jadi panutan itu ngomongnya itu manis sekali seperti Yusuf Mansur itu, kalau di panggung bisa merayu ini merayu itu bisa bilang begini bisa bilang begitu, bawa-bawa agama, tapi juga intinya ya dia nyari-nyari sedekah gitu, cari uang di sana. Dan itu bisa dikatakan Yusuf Mansur mengaku bahwasanya dia pernah pulang bawa uang sedekah itu ada.
Nah cuma Gus Miftah ini ngomongnya kasar gitu ya. Ya saya nggak tahu mungkin lingkungannya atau gimana ya teman-teman. Tapi saya harus mengerti bahwasanya ya mungkin kurang didikan etika di keluarganya ya teman-teman. Jadi ceramah yang dianggap lucu itu selalu yang banyolan, yang kasar enggak. Padahal saya tahu persis Gus Baha itu sering membuat orang ketawa gitu, tapi dengan bahasa, dengan yang apa itu tutur kata atau bahkan perilaku gitu apa ya yang dia tunjukkan itu dengan sangat bagus gitu ya. Banyak orang ketawa, tapi ilmunya kelihatan sangat tinggi ya teman-teman ya. Itu Gus beneran katanya, bukan Gus naturalisasi. Nah intinya teman-teman, dari sini kita belajar bahwasanya kita harus mengerti siapa yang menjadi panutan dan siapa yang sebaiknya jangan jadi panutan. Untuk masyarakat awam pun sebenarnya harus mulai belajar gitu ya, bahwasanya datang ke tempat ceramah itu bukan untuk nonton lawakan gitu ya. Datang ke tempat ceramah itu mencari ilmu. Ngapain kalian datang jauh-jauh, misalkan ada yang bayar juga untuk sekedar nonton lawakan, ya udah nonton stand up komedi aja, itu lebih bagus sebenarnya. Nah yang paling menarik adalah menurut saya ya, ketika Yusuf Mansur duduk dengan Gus Miftah ini di video awal itu Yusuf Mansur itu sudah pakai bukan sudah pakai, memang sering pakai kaos warung steak ya teman-teman. Nah Yusuf Mansur ini itu kan ya mungkin ya teman-teman, karena kedekatannya dengan Gus Miftah ya nggak ada masalah dia pakai kaos kayak gitu. Kalau nggak dia biasanya mungkin pakai jas atau apa ya gitu untuk menghormati orang lain gitu. Tapi karena udah dekat, artinya adalah hubungan Yusuf Mansur dan Gus Miftah ini dekat sampai Gus Miftah tahu bahwasanya wah ini owner warung steak ini, jadi sangat dihargai. Tapi di panggung lain, di belakang layar lain ya itulah namanya bermain panggung. Artinya adalah teman satu kolam mungkin cara pandangnya sama, cuma strateginya yang berbeda gitu ya teman-teman. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.